anaknya. Setelah itu Nyonya Aminah pun mulai beraksi mencari-cari korban yang akan dijadikan tumbal. Kemudian sang guru hara bersama Munir Osman datang ke rumahnya Nyonya Aminah sambil membawakan kembang untuk melakukan ritual terlebih dahulu. Guru hara mengambil bayi sambil tetap merampal mantra-mantra lalu menyedot ubun-ubun sambil ritual itu selesai. Kemudian Nyonya Aminah sadar bayinya tidak bernyawa lagi. Ada lubang kecil di ubun-ubun sang bayi yang mengeluarkan sedikit cairan merah. Kemudian Nyonya Aminah menjerit, namun tiba-tiba Nyonya Aminah mendengar bisikan di telinganya. Ingat, kamu sudah bersumpah. Kamu tidak perlu takut sebab Bapak selalu ada di dekatmu dimanapun kau berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mama Ainun. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu. Baiklah, di video kali ini Mama Ainun akan membuatkan konten yang berbeda dari konten-konten sebelumnya, teman-teman. Mama Ainun kali ini akan ngonten yaitu bercerita tentang kriminalitas yang pernah ada, yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1966. Kasus pembunuhan yang dilakukan Aminah yang dijuluki Dracula yang sempat menggemarkan Jakarta di tahun 1966. Kisah Aminah sang Dracula pun pernah dimuat di majalah Tempo, tapi hanya berupa artikel singkat yang nggak pernah mengungkap kronologi yang lebih lengkap, teman-teman. Aksi Aminah pun lewat buku ini, Aminah Dracula. Namanya berjudul Aminah Dracula ya teman-teman. Kita bisa mengetahui kronologi lengkap kejadiannya yang berhubungan dengan kasus sang Dracula Aminah. Sumber data kasus Aminah didapat dari sebuah buku karya Zainal Abdi, seorang jurnalis buku Indonesia yang diterbitkan pada penerbit Indonesia, karyanya pada tahun 1967 yang berjudul Misteri Aminah Dracula Top New Kriminal 1966. Mari kita masuk latar belakang Nyonya Aminah. Namanya Aminah, lahir pada tanggal 9 Agustus 1928 di Cikuarai, Sukabumi. Aminah mendapat panggilan nama Mince. Ibunya bernama Uni, seorang ibu rumah tangga, dan ayahnya bernama Hasan Zainal. Pada masa itu, Pak Hasan Zainal pernah menjabat menjadi seorang camat di Sumedang di masa penjajahan Belanda. Aminah merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Orang tuanya Aminah yang seperti orang tua kebanyakan teman-teman, mereka mendidik anak-anaknya, terutama Aminah, dengan baik. Karena ayahnya adalah seorang camat, jadi Aminah bisa bersekolah di sekolah yang paling terkenal di masa itu, yaitu Sekolah Dasar Bumi Putra di era kolonial Belanda. Sedangkan sekolah itu hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan terpandang seperti anak priayi dan bangsawan serta anak pamong praja. Ini teman-teman, Nyik Moy ganggu Mama ngonten, teman-teman. Nyik Moy. Udah dulu ya, Mama ngonten dulu ya, anak ganteng. Selain itu, Aminah juga belajar mengaji seperti seorang ulama yang sangat kondang pada masa penjajahan Belanda saat itu, yaitu Ustadz Sulaiman. Akhirnya Ustadz Sulaiman kemudian ia harus pindah bermukim di Mekah. Kehidupan keluarga Aminah berjalan normal pada saat Aminah yang berusia 9 tahun. Sayangnya sang ibu meninggal dunia. Semenjak ibu Aminah meninggal dunia, rumah Aminah menjadi suram, sunyi, dan sepi, teman-teman. Bahkan kehidupan Aminah pun menjadi tidak jelas. Aminah akhirnya berhenti mengaji. Ketika sang ayah merasakan butuh pendamping hidup, akhirnya ayahnya menikah lagi. Semenjak ayahnya menikah lagi, Aminah pun mulai merasa tidak betah, teman-teman, di rumah dan tidak nyaman di rumahnya sendiri dengan kehadiran ibu barunya, yaitu Ibu Tiri, istri ayahnya yang baru dinikahinya. Ayahnya pun menyarankan agar Aminah pindah ke Bandung ikut dengan sang kakak perempuannya. Kakak perempuannya Aminah yang sudah menikah dengan pria Belanda. Aminah pun menyambut baik saran dari sang ayah, teman-teman. Akhirnya pun Aminah itu pindah ke rumah kakak perempuannya itu di Bandung dan bersekolah yang tidak kalah terkenal dari sekolahnya yang dahulu di Bandung, teman-teman. Aminah yang mulai beranjak remaja, Aminah pun semakin cantik meskipun tubuhnya pendek, akan tetapi kulitnya itu terang bersih, wajahnya itu manis. Banyak pria-pria yang melirik Aminah, termasuk suami kakaknya itu, si Menir Belanda. Akibatnya si kakak perempuan Aminah itu pun jadi sering marah-marah, khawatir kalau suaminya si Menir Belanda itu suatu hari bakalan kepincut kepada sang adik, yaitu Aminah, dan meninggalkan kakak perempuannya. Karena cemburu itu, kakak perempuannya pun mulai membenci Aminah. Akibatnya Aminah
Aminah yang periang berubah murung, padahal Aminah itu sebenarnya sangat dekat sekali dengan kakak perempuannya dan juga anak-anaknya, yaitu keponakannya ya teman-teman yo. Tapi tidak tahu mengapa kakak perempuannya itu sangat membenci Aminah karena cemburu yang tidak beralasan itu. Padahal Aminah itu tidak pernah teman-teman bermaksud jahat dan menggoda suami kakaknya. Pada akhirnya sang kakak perempuan Aminah pun bercerai dengan si Menir Belanda. Tapi justru Aminah yang kena batunya, bahkan kakak perempuannya pun menyalahkan Aminah atas perceraiannya itu. Kan teman, kakak perempuannya pun semakin sangat membenci Aminah, bahkan kebenciannya terhadap Aminah pun semakin menjadi-jadi. Bersama pecahnya Perang Dunia II, jadilah pendidikan Aminah berhenti hanya sampai kelas 5 SD. SD saja teman-teman. Sejak saat itu Aminah menjadi seorang pengangguran hanya di rumah kakak perempuannya. Itu ya teman-teman, kakak perempuannya yang tidak menyukai Aminah, yang hanya lontang-lantung di rumah saja. Akhirnya sang kakak perempuan pun memutuskan untuk membalas dendam, yakni memaksa Aminah menikah dengan pria tua yang bernama Emang. Sedangkan usia Aminah masih sangat muda, yaitu berusia 14 tahun, dan Aminah tidak kenal dengan siapa itu yang namanya Emang. Namun Aminah tidak kuasa melawan kakak perempuannya itu, sebab ayahnya juga mendukung usulan dari si kakak perempuannya itu. Aminah akhirnya menikah dengan si Emang, pria dewasa yang sudah berumur itu. Aminah yang masih muda itu justru menolak pada saat malam pertama dengan suaminya karena Aminah merasa tidak mencintainya suaminya, yaitu si Emang. Akibatnya mudah ditebak, tidak lama kemudian Aminah dan suaminya pun bercerai. Aminah pun tak lama menjanda sebab memang banyak pria yang sangat suka dengan padanya. Salah satunya adalah Ahmad Barnas, Prawira Ningrat. Ahmad Barnas memiliki jabatan yang cukup kaya, tapi usianya jauh lebih tua dari Aminah, dan Ahmad Barnas memiliki 4 orang anak. Sang ayah Zainal pun menyuruh Aminah untuk menerima pinangan Ahmad Barnas, sang duda tua kaya itu teman-teman. Seperti biasa, Aminah pun tak kuasa membantah permintaan sang ayah Hasan Zainal. Akhirnya Aminah menyetujui untuk menikah dengan sang duda 4 anak itu, yaitu dengan Ahmad Barnas. Ahmad Barnas pun memperlakukan Aminah dengan baik. Ahmad Barnas orangnya itu cukup royal teman-teman, dan membebaskan Aminah untuk membeli apa saja keperluan yang ia inginkan, termasuk memilih sendiri pakaian-pakaian, baju, sepatu, tas, dan perhiasan teman-teman. Termasuk membeli segala keperluan ini itu, termasuk memiliki sendiri perabotan rumah. Toko perabotan langganan Aminah saat itu berlokasi di Jalan Berangga, Bandung. Tapi meski begitu, hati Aminah tetap tidak bahagia sebab Aminah tidak mencintai Ahmad Barnas. Apalagi Aminah belum siap menjadi seorang ibu tiri bagi anak-anak Ahmad Barnas. Setelah 4 tahun kemudian bersama pernikahannya Ahmad Barnas, Aminah pun akhirnya berakhir dengan perceraian teman-teman. Aminah kini kembali menjanda, yaitu janda muda yang berkulit bening, cantik, dan mempesona. Saat itulah Aminah bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang bernama Hendarman. Asmara keduanya terjalin dan keduanya menikah. Sekelas pernikahan itu tampak bahagia. Aminah mendukung usaha dan cita-cita suaminya yang baru itu teman-teman, yaitu Hendarman bisa masuk angkatan laut. Namun kulit mulus Aminah tampak banyak bikin pria menggoda. Salah komisaris polisi Purwoto. Purwoto tergila-gila pada Aminah meskipun Purwoto tahu bahwasanya Aminah sudah bersuami. Purwoto tidak peduli kalau Aminah bersuami, terus saja Aminah digoda dan dirayu. Akibatnya hubungan Aminah dan sang suami Hendarman berakhir dengan sebuah perceraian lagi. Karena Hendarman memilih untuk bercerai dengan Aminah agar salah seorang dari mereka tidak perlu harus ada yang mati. Setelah resmi bercerai, Aminah langsung menikah lagi dengan Purwoto, sang komisaris polisi. Kini Aminah menjadi Nyonya Purwoto. Sayangnya ternyata ya teman-teman, pernikahan Aminah dan Purwoto tidak bahagia lagi dan berakhir dengan perceraian gitu ya teman-teman. Aminah pun sempat kapok untuk menikah lagi. Akhirnya Aminah pun fokus ingin mencari uang pada tahun 1949 di usia Aminah yang ke-21 tahun. Akhirnya Aminah pun pindah ke Jakarta dan belajar berdagang pada pamannya. Di Jakarta lah kemudian Aminah bertemu dengan Ahmad. Ahmad suaminya yang kelima sekaligus yang terakhir. Ahmad ini sebenarnya sudah lama dikenal Aminah ketika dulu Aminah suka belanja di toko perabotan langganannya saat dirinya masih berstatus menjadi istri Ahmad Barnas saat itu. Ahmad merupakan karyawan di toko perabotan yang selalu melayani Aminah dengan sopan dan ramah, tapi saat itu menurut Aminah hubungan mereka hanyalah sebatas pembeli dan karyawan toko. Ketika kemudian mereka kembali bertemu di Jalan Ahmad
menyatakan cintanya kepada Aminah, tapi sayangnya Aminah yang berstatus janda itu justru ragu sebab Aminah masih trauma dengan pernikahannya dengan suami-suaminya yang terdahulu. Ahmad yang cinta mati dengan Aminah pantang menyerah karena kegigihan hati Ahmad untuk meyakinkan ketulusan hatinya. Akhirnya Aminah pun luluh karena akhirnya mereka itu menikah, teman-teman. Pekerjaan Ahmad pun cukup baik. Ahmad menjadi pegawai di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mesin pertanian. Mereka sempat tinggal di rumah dinas di kawasan Cawang di Jakarta Timur yang saat itu rawan sebelumnya. Akhirnya Ahmad dan Aminah pun pindah ke Jakarta Selatan yang lebih aman. Selama 4 kali pernikahan sebelumnya, Aminah tidak memiliki buah hati atau anak. Aminah pun khawatir dirinya mandul, teman-teman, hingga memeriksakan dirinya ke dokter kandungan karena keinginannya memiliki momongan dari Ahmad, si Ahmad suaminya yang sekarang yaitu suami kelima. Dokter membeli suntikan khusus lebih dari 9 kali, teman-teman, agar Aminah hamil, tapi Aminah tidak hamil juga. Meskipun begitu, menurut Aminah, sang suami Ahmad tidak pernah diperiksakan ke dokter kandungan. Karena tidak bisa punya anak, Aminah pun akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak. Anak pertama Aminah mengadopsi anak dari saudaranya. Ketika anaknya berusia 13 tahun, Aminah jatuh sakit selama 2 bulan. Akibatnya, orang tua kandung si anak itu pun mengambil kembali anak itu. Aminah yang sakit dirawat oleh suaminya yaitu Ahmad. Ahmad merawat dengan sangat telaten sampai Aminah benar-benar sembuh. Sampai-sampai Ahmad pun berhenti dari pekerjaannya saat itu. Mereka tinggal di Jalan Cibitung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah Aminah sembuh, ia melanjutkan misinya untuk mengadopsi anak kembali. Suatu hari tetangganya bertanya kepada Aminah, "Memangnya kamu ingin punya anak, Aminah?" Aminah pun berkata, "Oh iya, Jeng, aku pengen punya anak." Si tetangga Aminah pun bilang, ada seorang wanita Tionghoa yang sedang hamil dan ingin memberikan anaknya untuk diadopsi. Wanita Tionghoa itu berasal dari Bogor dan kabur ke Jakarta dalam kondisi hamil besar. Aminah pun menemui si calon ibu Tionghoa itu. Akhirnya mereka pun mencapai kesepakatan jika Aminah mau mengadopsi bayi, maka Aminah pun harus menanggung seluruh biaya persalinan sang calon ibu Tionghoa itu. Dan demikianlah Aminah pun membayar biaya bidan di kawasan Senen untuk membantu kelahiran si jabang bayi. Akhirnya si bayi itu lahir dengan selamat. Bayinya pun adalah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Agus Jaya oleh Aminah. Agar hidup sang bayi senantiasa jaya sukses, namun malang si bayi adopsi Aminah di usia yang 6 hari, sang bayi Agus Jaya ternyata meninggal dunia akibat infeksi pusar. Tapi Aminah tidak kapok mengadopsi anak lagi, teman-teman. Pada Maret 1960, Aminah mengadopsi anak perempuan dari sebuah yayasan di kawasan Senen. Ibu si anak cantik keturunan Arab Sunda bernama Zainab dan berasal dari Bogor. Anak angkat itu kemudian diberi nama Neni Mariani, yang kemudian ditinggal bersama Aminah dan Ahmad di rumah sewaan di Jalan Ciamas 1, Kebayoran Baru. Kita masuk kisah Aminah sang Dracula dari Indonesia di tahun 1966. Dua wanita yang saling mengenal satu sama lain yaitu Nyonya Siti Hasnah yang tinggal di Jalan Ciamas 2, sedangkan yang satunya lagi adalah Nyonya Aminah di Jalan Ciamas 1. Mereka berdua sama-sama mempunyai jiwa usaha dan dagang, teman-teman. Selain membuka warung di rumah, ia juga menjadi makelar properti dan perhiasan. Tidak kalah pula, Nyonya Siti Hasnah adalah makelar perhiasan juga. Sebagai makelar perhiasan, Nyonya Siti Hasnah dan Nyonya Aminah menjual perhiasan dari para kenalannya, yaitu ibu-ibu yang mau menjual perhiasannya, lalu mereka titipkan untuk dijual kembali. Setiap penjualan perhiasan, Aminah dan Siti Hasnah biasanya mendapatkan persentase sebagai upah. Pada Selasa 11 Oktober 1966, Nyonya Siti Hasnah berkunjung ke rumah Nyonya Aminah. Hal itu kerap dilakukan karena mereka mempunyai bisnis yang sama. Kebetulan Nyonya Siti Hasnah sedang butuh uang, yaitu 3.000, dan permintaannya pada Nyonya Aminah yang punya cicilan gelang emas padanya. Istilah meminjam bukan menagih agar Nyonya Aminah tidak kesal jika ditagih sebelum waktunya. "Saya pinjam dulu ya, Jeng, 3.000, nanti anggap saja pinjaman itu sebagai ganti cicilan perhiasan gelang yang belum lunas," katanya Nyonya Siti Hasnah kepada Nyonya Aminah. Tapi sayangnya Nyonya Aminah menolak dengan alasan hanya Aminah tidak memiliki uang. "Ah, masa sih, Jeng, kemarin kan Jeng Aminah baru jual jam dan dapat objek, kan tentu banyak uang." Nyonya Aminah pun berkata, hanya dapat uang 3.500 saja, Jeng," sahutnya Nyonya Aminah. "Nah kan, itu ada uangnya, Jeng Aminah. Saya kan cuma pinjam uang 3.000. Kok?" kata-kata Nyonya Siti Hasnah. Nyonya Siti Hasnah yang terus-menerus mendesak Nyonya
Aminah, pasti Nyonya Aminah pun mulai jengkel dan mulai kesel teman-teman. Kalau saya tidak punya uang mau diapakan? Kok maksa-maksa terus sih Jeng? Suara Aminah meninggi teman-teman. Nyonya Siti Hasnah pun ikut kesel. Bukannya tidak punya uang tapi memang tidak niat bayar, dasar tidak mau menolong teman. Dengan suara yang sedikit keras pertengkaran pun mulai pecah. Pada saat kebersamaan juga terdengar suara seseorang memanggil-manggil. Itu adalah suara pembeli dari warung Nyonya Aminah. Aminah pun bergegas menuju warungnya dan melayani para pembeli yang biasanya datang ke warungnya. Nyonya Aminah yang kesehariannya menjual berbagai macam makanan seperti gado-gado, cendol, dan makanan kecil lainnya mencoba menenangkan diri dahulu di warung yang ia tempati, tapi sayangnya Nyonya Aminah pun gagal dalam menenangkan dirinya sendiri teman-teman. Dia justru malah mengambil pisau yang biasanya dia pakai untuk memotong sayuran untuk membuat gado-gado. Lantas Nyonya Aminah pun kembali masuk ke rumah tanpa basa-basi dan berpikir panjang. Dari arah belakang rumah, Nyonya Aminah menjambak rambut Nyonya Siti Hasnah dan mengayunkannya ke leher wanita malang itu. Cairan merah pun mengucur deras di lehernya Nyonya Siti Hasnah. Bertepatan hujan lebat pada saat itu. Nyonya Aminah pun berpikiran untuk segera melakukan sesuatu seperti menyembunyikan tubuh Nyonya Siti Hasnah yang sudah tidak bernyawa itu. Nyonya Aminah pun segera bertindak sebelum suami dan anaknya pulang. Nyonya Aminah pun bergegas mengunci pintu dan jendela rumah lalu mempreteli semua perhiasan emas yang dipakai Nyonya Siti Hasnah. Dan hanya satu perhiasan yang ditinggalkan di jari tangannya, yaitu sebuah cincin murahan bermata merah. Setelah itu Nyonya Aminah membungkus tubuh Nyonya Siti Hasnah dengan karpet lalu menyeretnya ke kamar tidur dan mendorong sekuat tenaga tubuhnya Nyonya Siti Hasnah untuk dimasukkan ke kolong tempat tidur yang biasanya ditiduri keluarga Nyonya Aminah. Ternyata tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Betapa kagetnya Nyonya Aminah bukan main mendengar dari luar. Bu, Ibu, teriak suara dari luar. Ternyata itu adalah suara Neni Kusmariani, yaitu anak asuh Nyonya Aminah. Neni dan teman-temannya main hujan-hujanan, basah kuyup, dan Neni pun bilang kepada ibunya Nyonya Aminah bahwasanya dia dan teman-temannya main hujan-hujanan. Ternyata tiba-tiba ada temen Neni yang bertanya kepada Nyonya Aminah, "Tante, kenapa itu bajunya kok ada merah-merahnya?" Nyonya Aminah pun terkejut melihat ada noda cairan merah menempel di baju Nyonya Aminah. Nyonya Aminah pun menjawab pertanyaan teman-teman Neni itu. "Oh, ini kena tinta. Biasanya Nyonya Aminah akan marah kalau Neni hujan-hujanan teman-teman. Tapi kali ini Nyonya Aminah justru tidak memarahi Neni. Justru Nyonya Aminah menyuruh Neni bermain hujan-hujanan dan memberikannya uang 10 rupiah untuk membeli jajan dan dibagikan kepada teman-temannya Neni. Dengan dalil bahwasanya Nyonya Aminah sedang banyak kerjaan di rumah. Neni dan teman-temannya pun merasa girang dan segera berlalu dengan teman-temannya. Nyonya Aminah pun langsung menutup dan mengunci pintu tanpa menunda lagi. Nyonya Aminah pun segera mengepel lantai yang penuh dengan cairan merah hingga bersih. Saat melihat tas Nyonya Siti Hasnah, Aminah pun segera memeriksa isi di dalam tas Nyonya Siti Hasnah. Tapi sayangnya Nyonya Aminah pun sangat kecewa karena ia hanya menemukan uang 15 rupiah saja di dalam tas tersebut. Setelah mengambil uang itu, Nyonya Aminah pun melemparkan tas ke kolong tempat tidur lalu lantas mengambil bajunya. Malam itu Nyonya Aminah dan suami Ahmad serta anak mereka Neni tidur bersama di tempat tidur. Ahmad dan Neni pun tidak tahu kalau di kolong ada seorang mayat, yaitu mayat Nyonya Siti Hasnah. Nyonya Siti Hasnah ditinggal di Jalan Ciomas 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bersama dengan suaminya yang bernama Johan Akbar. Nyonya Siti Hasnah tinggal di Jalan Ciomas 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bersama dengan suaminya Johan Akbar dan kelima anaknya beserta adik laki-lakinya Johan Akbar yang bernama Idris. Johan Akbar yang bekerja di lembaga kantor orang yang cukup terpandang jabatannya kepada Home New di lembaga kantor berita nasional atau antara sejak tanggal 22 September yang sang suami berada di Belanda dalam rangka perjalanan dinas. Johan sama sekali tidak tahu saat dirinya di Belanda. Kelima anaknya di Jakarta sedang menunggu dan mencari ibu mereka, yaitu Nyonya Siti Hasnah yang tak kunjung pulang, teman-teman. Demikian juga Idris, adik ipar Siti Hasnah, bertanya-tanya kemana kakak iparnya itu Nyonya Siti Hasnah. Idris pun bertanya ke para tetangga yang dekat dengan rumahnya, juga saudara-saudara dan teman-teman Siti Hasnah, tapi sayangnya tak seorang pun tahu keberadaan Nyonya Siti Hasnah.
Akhirnya si adik ipar yang bernama Idris melaporkan hal itu kepada Pak RT yang bernama Sukardi. Pak RT Sukardi tentu saja ikut cemas. Dia merasa bertanggung jawab sebab sebelum keberangkatan dinas ke luar negeri, Johan Akbar suaminya Nyonya Siti Hasnah menitipkan keluarganya kepada Pak RT Sukardi. Pak RT Sukardi pun menduga-duga mungkinkah Nyonya Siti Hasnah berkunjung ke rumah saudaranya dan menginap di sana, atau lebih buruknya lagi mengalami kecelakaan lalu lintas. Pak RT Sukardi pun langsung turun tangan mencari Nyonya Siti Hasnah. Pak Sukardi mulai mendatangi rumah sakit Cipto Mangunkusumo dan melihat korban kecelakaan. Pak Sukardi pun merasa lega Nyonya Siti Hasnah tidak ada di sana. Pak RT Sukardi pun memutuskan melaporkan kehilangan Nyonya Siti Hasnah ke Kapolres Kebayoran Baru. Polisi pun menyarankan agar menunggu 24 jam. Selagi menunggu, Pak RT Sukardi tidak tinggal diam saja. Pak RT Sukardi melakukan investigasi mandiri, menanyai para tetangga dan juga teman-teman Nyonya Siti Hasnah, antara lain Nyonya Sastro. Menurut Nyonya Sastro, sebelum dilaporkan hilang pada tanggal 12 Oktober sekitar pukul 9 pagi, Nyonya Siti Hasnah berkunjung ke rumah Nyonya Sastro pakai rok blus Shanghai putih dengan kerah merah di leher dan ada sulaman bunga di dada Nyonya Siti Hasnah. Pak RT Sukardi mencatat informasi itu dan berlanjut menanyai warga lainnya, salah satunya adalah Nyonya Ishak. Nyonya Ishak yang mengatakan pada hari Selasa dirinya bertemu dengan Nyonya Siti Hasnah di pasar saat itu. Nyonya Siti Hasnah bilang dia baru saja pulang dari rumah Nyonya Sastro dan hendak berkunjung ke rumah teman lainnya. Lah, kok arahnya mau pulang? Tanya Nyonya Ishak kepada Nyonya Siti Hasnah. Iya, rumah teman saya dekat dengan rumah saya, jawab Nyonya Siti Hasnah. Itulah terakhir kalinya Nyonya Ishak melihat Nyonya Siti Hasnah. Setelah itu dirinya bak ditelan bumi, hilang raib, tiada kabar, entah di mana keberadaannya, teman-teman. Pak RT Sukardi pun mulai berpikir siapakah teman terakhir yang dikunjungi Nyonya Siti Hasnah. Yang pasti rumah temannya Nyonya Siti Hasnah itu dekat dengan tempat tinggalnya, yaitu merupakan warga Jalan Ciomas Kebayoran juga. Pak RT Sukardi pun mendapatkan informasi baru dari teman Nyonya Siti Hasnah lainnya, yakni Nyonya Gida. Nyonya Gida bilang pada hari Senin 10 Oktober, berarti sehari sebelum Siti Hasnah dilaporkan menghilang, Nyonya Gida berkunjung ke rumah Nyonya Siti Hasnah dan ternyata di sana juga ada warga Jalan Ciomas lainnya yang bernama Nyonya Aminah. Saat itu Nyonya Gida menanyakan perhiasan gelang emasnya yang dititipkan oleh Nyonya Siti Hasnah, apakah sudah terjual. Siti Hasnah mengajak Nyonya Aminah masuk ke kamar untuk berunding soal harga, sebab ternyata Nyonya Aminah yang ingin membeli perhiasan Nyonya Gida. Sekeluaran dari kamar, Nyonya Siti menyerahkan hasil penjualan perhiasan sebesar 7.500 kepada Nyonya Gida dengan potongan 2,5% untuk jasa Nyonya Siti Hasnah. Setelah mendapatkan informasi dari Nyonya Gida, Pak RT Sukardi pun akhirnya menyimpulkan berarti hubungan Nyonya Siti Hasnah dan Nyonya Aminah cukup dekat. Dan Nyonya Aminah juga warga Jalan Ciomas. Mungkinkah sebelum dilaporkan hilang Nyonya Siti Hasnah, ia bertandang ke rumahnya Nyonya Siti Aminah. Setelah mendapatkan informasi dari Nyonya Gida, Pak RT Sukardi pun akhirnya menyimpulkan berarti hubungan Nyonya Siti Hasnah dan Nyonya Aminah cukup dekat dan Nyonya Aminah juga warga Jalan Ciomas. Mungkinkah sebelum dilaporkan hilang Nyonya Siti Hasnah, ia bertandang ke rumahnya Nyonya Aminah? Kira-kira siapakah Nyonya Aminah ini? Pak RT Sukardi pun tidak mengenalnya. Sedangkan Pak RT Sukardi pun tidak tahu wanita itu menyewa pavilion di belakang rumah Pak Mingkup. Hari sudah mulai petang, Nyonya Siti Hasnah dilaporkan hilang dan akhirnya pada tanggal 13 Oktober, tepatnya hari Kamis, Nyonya Nur Jalir, kerabat Nyonya Siti Hasnah, datang ke Polres sambil menangis. Dia bilang kalau Nyonya Siti Hasnah hilang entah kemana dan memohon kepada polisi untuk segera melakukan investigasi. Laporan dari pihak keluarga ini dianggap sebagai laporan resmi dan polisi pun mulai mencari Nyonya Aminah yang tinggal di rumah sewaan milik Pak Mingkup di Jalan Ciomas 1 bersama suaminya Ahmad dan anaknya Neni. Di rumah sewaan itu seperti pavilion berada di belakang rumah utama dan dihuni Pak Mingkup dan sekeluarga, termasuk sang anak Mursidi yang sudah punya anak. Setelah membunuh Nyonya Siti Hasnah pada tanggal 11 Oktober dan menyembunyikan mayatnya di kolong tempat tidur, Nyonya Aminah tetap bisa tidur nyenyak, cuma hanya Aminah agak khawatir sebab mayat itu mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap, meskipun entah mengapa suami Ahmad dan anaknya Neni tetap tenang-tenang saja. Di setiap malam tidur mereka sangat nyenyak tanpa terganggu bau apapun, teman-teman.
Nyonya Aminah tahu sebelum bau busuk semakin menyengat, dia harus segera menyingkirkan mayat Nyonya Siti Hasnah itu dengan cara menguburkan di halaman belakang rumah sewaannya itu. Tentu dengan bantuan seorang yang bisa menggali lubang, sebab sebagai bayarannya Nyonya Aminah pun harus menjual perhiasan emas yang diperoleh dari mayat Nyonya Siti Hasnah di pasar Blok A Kebayoran Baru. Karena surat-suratnya tidak ada, jadi perhiasannya hanya laku 800 saja. Selanjutnya, Nyonya Aminah mencari orang yang dikira mampu untuk menggali lubang kuburan. Tentunya harus ada orang yang bisa menyimpan rahasia. Siapa lagi kalau bukan Mursidi, anak Pak Mingkup. Orang yang tepat. Nyonya Aminah kenal baik dengan Mursidi sebab mereka sering ngobrol. Mursidi itu kerap curhat kepada Nyonya Aminah betapa Mursidi hidupnya itu susah. Setiap kekurangan uang karena sebagai penjual asinan keliling, semakin hari dagangannya semakin sepi pembeli saja teman-teman. Pada tanggal 13 Oktober pada malam hari, Nyonya Aminah pun mengajak Mursidi ngobrol. Mur, tante ada penawaran nih buat kamu. Tante sedang mengurus penjualan rumah di Jalan Senopati. Komisinya lumayan gede loh, yaitu 200.000. Kalau kamu mau bantu tante, nanti kamu saya kasih 100.000. Mendengar jumlah uang sebanyak itu, Mursidi pun bertanya pada Nyonya Aminah. Apa yang harus saya bantu tante? Nyonya Aminah mengatakan bahwasanya dia bertengkar dengan Nyonya Siti Hasnah yang berujung dengan hilangnya nyawa wanita itu. Bantu saya menguburkan mayatnya Nyonya Siti Hasnah di belakang rumah. Dan Nyonya Aminah mendesak Mursidi untuk membantu menguburkan mayat Nyonya Siti Hasnah dengan upah 100.000. Akhirnya Mursidi pun menyetujui mereka dan sepakat bertemu di halaman belakang keesokan harinya. Dan demikianlah pada tanggal 14 Oktober yang bertepatan hari Jumat pukul jam 4 pagi, saat sekeliling rumah Nyonya Aminah masih gelap, Nyonya Aminah sudah bangun, sementara itu suami dan anaknya masih tertidur pulas. Nyonya Aminah pun pelan-pelan dia menyeret mayat Nyonya Siti Hasnah dari kolong tempat tidur menuju halaman belakang rumah. Saat itu Mursidi juga sudah bangun membawa cangkul serta golok dan langsung menggali lubang untuk mengukur mayat Nyonya Siti Hasnah. Ternyata menggali bukan pekerjaan yang sangat mudah. 1 jam sudah berlalu saat pukul 5 pagi, tapi penggalian belum selesai. Sedangkan suara langkah orang di jalan sudah mulai terdengar teman-teman. Karena Mursidi dan Nyonya Aminah takut ketahuan, Nyonya Aminah memerintahkan kepada Mursidi untuk menghentikan penggalian sementara. Akhirnya mereka menaruh mayat Nyonya Siti Hasnah yang terbungkus karpet mepet ke tembok belakang dan mereka timbun dengan tanah, seng, dan kain kotor teman-teman. Rencananya pun harus diubah. Nyonya Aminah mengatakan kepada Mursidi, lebih baik mayat Nyonya Siti Hasnah dibuang saja ke sungai, lebih praktis, katanya Nyonya Aminah. Hari Sabtu, Nyonya Aminah pun mendatangi Rojali, si sopir bemo. Akhirnya Nyonya Aminah menyewa bemo Rojali. Rojali pun setuju dan Rojalilah yang menyopir bemo itu. Sementara itu, Nyonya Aminah juga memerintahkan Mursidi untuk membeli karpet dan plastik ukuran 4 meter yang digunakan untuk karung mayat Nyonya Siti Hasnah. Pada saat hari Sabtu pukul 1 pagi, Nyonya Aminah dan Mursidi bertemu di halaman belakang. Lantas memasukkan mayat Nyonya Siti Hasnah ke dalam plastik hitam yang sudah dijadikan seperti karung. Tapi sayangnya tidak muat bagian kaki menyembul keluar kelihatan teman-teman. Nyonya Aminah langsung mengambil golok dan dengan tenang mengayunkan golok tersebut ke kakinya dan lengan mayat Nyonya Siti Hasnah sehingga terpisahlah dari tubuhnya. Agar mayat Nyonya Siti Hasnah itu muat di karung plastik, lantas Nyonya Aminah menyiramnya dengan karbol dan menyemprotkan dengan hairspray wangi. Akhirnya Nyonya Aminah dan Mursidi mengikat karung plastik itu dan memasukkan mayat itu ke keranjang besar agar mudah diangkat. Karena Mursidi dan Nyonya Aminah kelelahan, akhirnya mereka pun beristirahat sambil meminum kopi beberapa gelas. Sekitar pukul 5 pagi, Rojali sang sopir bemo datang dengan mengemudikan bemonya. Apaan tuh? Berat amat, kata si sopir Rojali saat Nyonya Aminah dan Mursidi mengangkat keranjang berisi mayat ke dalam bemo. Oh, ini daging mau dibawa ke Sukabumi, kata Nyonya Aminah yang minta diantar ke Manggarai untuk mencari omprengan ke Sukabumi. Menjelang pukul 6 pagi, bemo tiba di tempat sepi di kawasan Manggarai. Nyonya Aminah dan Mursidi diturunkan dengan membawa keranjang mayat Nyonya Siti Hasnah. Setelah itu Rojali berserta bemonya pergi. Nyonya Siti Aminah dan Mursidi melempar mayat Nyonya Siti Hasnah ke sungai. Selesailah sudah tugas mereka dan keduanya pun pulang. Tapi kurang lebih 3,5 jam kemudian, sekitar pukul setengah 10 pagi, para warga menemukan mayat wanita mengambang di sungai. Di Jakarta saat itu sangat gempar. Kabar penemuan seorang mayat wanita itu pun segera menyebar, didengar oleh Pak RT Soekardi dan Nyonya Nur Jalil. Nyonya Nur Jalil merupakan kerabat Nyonya Siti Hasnah dengan
Mobil Morris Mungil milik Pak RT Soekardi bersama Nyonya Nur Jalil tancap gas ke kantor polisi untuk menanyakan tentang penemuan mayat wanita itu. Polisi pun bilang mayat itu berkulit kuning langsap dan mengenakan baju putih model Shanghai, tangan dan kaki sudah terpisah dengan tubuhnya, tidak ditemukan identitasnya. Untuk memastikan mayat itu adalah Nyonya Siti Hasnah, Nyonya Nur Jalil pun harus melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pak RT Soekardi dan Nyonya Nur Jalil pun mendatangi kamar jenazah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nyonya Nur Jalil tak kuasa membendung air matanya. Dia pun menangis histeri di luar ruangan jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Akhirnya terpaksa Pak RT Soekardi yang masuk ke kamar jenazah itu sendirian. Betapa terkejutnya Pak RT Soekardi saat melihat mayat perempuan itu mengenakan baju Shanghai putih dengan kerah merah dan di lehernya ada sulaman bunga di dada. Pak RT Soekardi pun yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya itu adalah mayat Nyonya Siti Hasnah, istri Johanna Akbar. Ketika Pak Soekardi melihat cincin permata merah yang ditemukan di mayat Nyonya Siti Hasnah, sebab cincin itu adalah pemberian Nyonya Nur Jalil untuk Siti Hasnah. Pak RT Soekardi sangat terpukul sebab belum lama dia pernah mengingatkan kepada Nyonya Siti Hasnah, jangan suka ngobjek, nanti kamu sendiri yang akan menjadi objeknya. Dan sekarang perkataan Pak Soekardi RT itu pun terbukti, semua orang gempar mendengar tewasnya Nyonya Siti Hasnah yang sudah tidak bernyawa itu. Apalagi melihat jasadnya yang sudah tidak utuh, tangan dan kakinya sudah dimutilasi. Keluarga, kerabat, teman, dan warga Jalan Ciomas Kebayoran Baru berkabung Nyonya Siti Hasnah dimakamkan di pemakaman Blok N Kebayoran Baru pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1966 dihadiri ratusan pelayat termasuk seluruh karyawan dan pimpinan umum LKBN, antaranya Kolonel Nasution. Sementara itu, Johanna Akbar, suami Nyonya Siti Hasnah, tidak hadir karena kabar itu baru saja dikirim lewat kawannya kepada di router Belanda. Pesan itu hanya berisi berita segera pulang, ada masalah keluarga. Dan hanya itulah pesan yang diberikan kepada Johanna Akbar. Begitu tiba di tanah air, Johanna Akbar bertanya, terkejut dan hancur hatinya mendapatkan informasi sang istri tercinta Nyonya Siti Hasnah telah dimakamkan. Setelah Nyonya Siti Hasnah yang dihilangkan nyawanya secara sadis itu, polisi harus segera mengungkap siapa dalam pembunuhan Nyonya Siti Hasnah. Pak RT Soekardi yang selama ini berusaha mencari informasi bergerak cepat bak detektif mengumpulkan informasi demi informasi dari berbagai pihak. Pak RT Soekardi menjadi orang yang sangat penting dalam membantu investigasi polisi. Pak RT Soekardi menyampaikan semua informasi yang diperolehnya kepada polisi. Yang pertama, orang yang dicurigai membunuh Nyonya Siti Hasnah adalah Nyonya Aminah. Kecurigaan keduanya, Nyonya Aminah dan Nyonya Siti Hasnah adalah teman baik. Mereka juga sama-sama punya usaha sebagai maklar perhiasan. Pak RT Soekardi mendapatkan informasi dari beberapa anak-anak yang mengatakan pada hari Selasa 11 Oktober mereka melihat ada bercak merah di bajunya Nyonya Aminah. Dan kata Nyonya Aminah itu hanyalah bekas tinta. Kecurigaan yang ketiga, tetangga Nyonya Aminah melaporkan kepada Pak RT Soekardi ada bau tidak sedap seperti bau bangkai busuk yang tercium dari halaman belakang rumah Nyonya Siti Aminah. Para tetangga berpikiran bahwa itu adalah bau dari bangkai tikus. Kecurigaan yang keempat, Pak RT Soekardi mendapatkan informasi dari para warga. Pada hari Sabtu pagi tanggal 15 Oktober sebelum mayat Nyonya Siti Hasnah ditemukan mengambang di sungai, Nyonya Aminah dan Mursidi tampak menyewa bemo milik Rojali untuk mengangkut sesuatu tampak berat sekali. Polisi yang dipimpin Brigadir Hondori pun mendatangi rumah sewaan Aminah di Jalan Ciomas. Pak RT Soekardi pun ikut mendampingi, akan tetapi Nyonya Aminah tidak ada di rumah sewaannya itu. Menurut pemilik rumah, Pak Mingkup, sejak hari Minggu, Nyonya Aminah dan keluarganya pergi ke luar kota untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan keluarganya. Akhirnya polisi pun mencoba mendobrak pintu rumah sewaan Nyonya Aminah, tapi sayangnya gagal karena terlalu kokoh. Sedangkan pemilik rumah Pak Mingkup tidak memiliki kunci cadangan. Polisi pun mulai mencurigai keterlibatan Mursidi, anak Pak Mingkup. Kemungkinan polisi meminta memeriksa rumah utama tempat Pak Mingkup sekeluarga tinggal. Di kamar Mursidi ditemukan potongan plastik berwarna hitam. Plastik ini dari mana? Tanya polisi kepada Mursidi. Dari Nyonya Aminah, jawab Mursidi kepada polisi. Akhirnya polisi pun mengecek plastik itu. Wajah Mursidi pun tampak gugup. Mursidi pun mengatakan bahwasanya plastik hitam itu dipakai untuk alas anak dan dibeli oleh Nyonya Aminah dari pasar. Ukurannya 4 meter. Polisi pun menanyai lagi, plastik yang lainnya kemana?
Mursidi pun menjawab, masih dipakai Nyonya Aminah untuk tempat beras, jawab Mursidi. Akhirnya polisi pun kemudian melingkarkan plastik yang ada di kamar Mursidi itu. Kok seperti pembungkus mayat ya? Kemudian mereka memeriksa halaman belakang rumah Nyonya Aminah yang merupakan tanah kosong seluas 1 meter. Disitulah tercium bau tidak sedap seperti bau bangkai. Di tanah tampak bekas bau darah dan bau karbol. Ada karpet yang dijemur yang berbau anyir seperti bau bangkai. Kemudian mereka memeriksa halaman belakang rumah Nyonya Aminah yang merupakan tanah kosong seluas 1 meter. Disitulah tercium bau tidak sedap seperti bau bangkai. Di tanah tampak bekas bau darah dan bau karbol. Ada karpet yang dijemur yang berbau anyir seperti bau bangkai. Untuk hari itu, investigasi akhirnya disudahi dahulu oleh polisi. Polisi itu akhirnya memutuskan membawa Mursidi ke markas untuk diinterogasi lebih lanjut. Di markas polisi, Mursidi akhirnya mengaku aksi kejahatannya kepada penyelidik bahwasanya Mursidi dan Nyonya Aminah telah membuang mayat Nyonya Siti Hasnah ke sungai. Tapi bukan Mursidi yang menghilangkan nyawa Nyonya Siti Hasnah, melainkan Nyonya Aminah lah pelakunya. Sementara itu Pak Mingkup menunggu kepulangan Nyonya Aminah beserta keluarganya yang menyewa pavilion milik Pak Mingkup. Setibanya Nyonya Aminah di rumah sewanya itu sekitar pukul 9 malam, Pak Mingkup pun langsung segera melaporkan kepada Pak RT Sukardi bahwasanya Aminah dan suaminya Ahmad serta anaknya Neni sudah pulang. Takut jikalau Nyonya Aminah kabur, tanpa menunggu lama Pak RT Sukardi dan para hansip langsung mendatangi rumah sewaan Nyonya Aminah. Di pavilionnya, mereka disambut dengan suaminya Ahmad. Suaminya Aminah yang kebetulan sedang memegang martil. Pak RT Sukardi langsung waspada. Pak Sukardi pun menanyakan apakah Aminah ada di rumah. Ahmad pun menjawab ada di dalam. Pak RT Sukardi akhirnya masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba dengan sigap Pak Sukardi pun mengacungkan tangan dari balik baju seolah-olah Sukardi memegang pistol. Pak Sukardi pun bilang kepada Ahmad, angkat tangan. Ahmad pun terkejut dan mengangkat kedua tangannya di atas. Jaga dia, perintah Pak RT Sukardi pada para hansip yang segera mengamankan Ahmad. Akhirnya masuk ke kamar tidur. Di sana, Pak Sukardi melihat seorang bocah perempuan duduk di atas tempat tidur. Dia adalah Neni, putri kecilnya dari Nyonya Aminah. Di mana ibumu? Tanya Pak RT Sukardi. Neni pun menunjukkan ke arah kamar mandi dan pada saat bersamaan juga Nyonya Aminah keluar dari kamar mandi. Nyonya Aminah pun sangat terkejut. Nyonya Aminah diam dan tidak berkutik dengan sirgap Pak RT Sukardi dan para hansip meringkus Nyonya Aminah dan suaminya Ahmad. Kemudian mereka dibawa ke Polres Kebayoran Baru. Neni pun kebingungan karena orang tua mereka ditangkap dan akhirnya Neni pun dititipkan kepada Pak Mingkup sang pemilik pavilion. Akhirnya Nyonya Aminah yang berkulit bersih yang memiliki berat badan 80 kilo itu pun diserahkan ke polisi. Nyonya Aminah mengaku bahwasanya ia telah menghilangkan nyawa Nyonya Siti Hasnah. Karena marah dan emosi ketika Nyonya Siti Hasnah ia meminjam uang darinya. Lalu polisi kemudian membawa Nyonya Aminah ke TKP di rumah pavilion sewaan di Jalan Ciomas, Kebayoran Baru. Untuk melakukan rekonstruksi saat Nyonya Aminah harus meragakan saat menghilangkan nyawa Nyonya Siti Hasnah. Setelah menghilangkan nyawa Nyonya Siti Hasnah, terus diapakan lagi mayatnya yang sudah tidak bernyawa itu? Tanpa sadar Nyonya Aminah pun tiba-tiba menyeletuk. Katanya sama seperti di rumah di Jalan Cibitung, sahur Nyonya Aminah. Polisi betapa kaget, ada apa di Jalan Cibitung? Apakah Nyonya Aminah juga pernah menghilangkan nyawa seseorang di rumah sewaan yang terdahulu, yaitu di Jalan Cibitung, Kebayoran Baru? Dari pihak kepolisian mengingat pada tahun 1959 ada sebuah laporan yang masuk ke Polres Kebayoran Baru. Perihal tentang Nyonya Mangku Siswoyo yang tiba-tiba hilang tanpa ada kabar. Nyonya Mangku Siswoyo adalah teman dekat Nyonya Aminah. Keduanya sama-sama maklar perhiasan dan sama-sama tinggal di Kebayoran Baru. Nyonya Mangku Siswoyo tinggal di Jalan Cikajang, sedangkan Nyonya Aminah masih tinggal di Jalan Cibitung. Menurut catatan kepolisian, Nyonya Mangku Siswoyo berusia 65 tahun. Saat sang Nyonya Mangku Siswoyo dinyatakan hilang, semua teman-temannya ditanyai polisi termasuk temannya yaitu Nyonya Aminah saat itu. Akan tetapi Nyonya Aminah sangat bersedih teman-teman. Sebab teman baiknya hilang. Nyonya Aminah dan sang suami Ahmad membantu para polisi semaksimal mungkin, bahkan membantu aparat mengecek keberadaan Nyonya Mangku Siswoyo hingga ke daerah Jogja dan Surabaya. Tapi sayangnya sampai sekarang Nyonya Mangku Siswoyo belum juga ditemukan.
Sekarang polisi pun terkejut ketika akhirnya Nyonya Aminah mengakui bahwasanya dialah pembunuh Nyonya Mangkusiswoyo. Kemudian Nyonya Mangkusiswoyo dikuburkan di bawah pohon mangga di rumah sewanya dulu, yaitu di Jalan Cibitung. Bagaimana kejadiannya? Tanya polisi. Akhirnya Nyonya Aminah pun menjelaskan semuanya yang terjadi. 6 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 5 Desember 1959, saat itu Nyonya Mangkusiswoyo berkunjung ke rumahnya Nyonya Aminah di Jalan Cibitung untuk dijual lagi ke orang lain atau dibeli sendiri oleh Nyonya Aminah berupa perhiasan liontin berlian. Berapa harganya? Tanya Nyonya Aminah. Nyonya Mangkusiswoyo pun menjawab, liontin berlian ini seharga 5.000 saja. Sayangnya Nyonya Aminah saat itu dia keberatan untuk membayar cash. Baginya uang 5.000 itu sangat banyak sekali teman-teman. Akhirnya mereka menyepakati bahwasanya Nyonya Aminah mendp liontin berlian itu dengan uang Rp1.500 kepada Nyonya Mangkusiswoyo. Tapi sayangnya ditunggu-tunggu justru Nyonya Aminah tidak juga melunasi pembayaran kekurangan uang liontin berlian tersebut. Nyonya Mangkusiswoyo pun kesel kepada Nyonya Aminah. Akhirnya Nyonya Mangkusiswoyo mendatangi rumah Nyonya Aminah dan menagih cicilan yang sudah disepakati. Saya tidak punya uang, katanya Nyonya Aminah. Nyonya Mangkusiswoyo terus-menerus mendesak, bahkan mengancam kalau tidak mau membayar Nyonya Aminah akan dilaporkan ke polisi. Nyonya Aminah pun naik pitam. Tiba-tiba Nyonya Aminah langsung spontan melipatkan kedua tangannya ke leher Nyonya Mangkusiswoyo hingga ia tidak bisa bernapas. Akhirnya ia pun kehilangan nyawanya. Untung saja saat ini Turki sang pembantunya Nyonya Aminah tidak masuk kerja karena Turki saat itu sedang sakit. Jadi tidak ada yang melihat aksi Nyonya Aminah. Nyonya Aminah segera menyembunyikan mayat Nyonya Mangkusiswoyo di dapur dan menutupinya. Nyonya Aminah akhirnya memutuskan nanti akan menguburkan mayat Nyonya Mangkusiswoyo di halaman belakang rumahnya. Besoknya Turki sang pembantu pun masuk kerja. Nyonya Aminah pun menyuruh Turki membantunya itu untuk mencari orang yang bisa menggali lubang di belakang rumahnya untuk menawarkan perhiasan untuk ditanami pohon pisang. Cepat cari orang, kalau sudah dapat nanti kamu aku kasih libur 2 hari, perintah Nyonya Aminah kepada Turki. Kemudian tukang gali pun datang meski heran mengapa harus menggali lubang sebesar itu untuk menanam pohon pisang. Tanpa banyak bertanya, tukang penggali tanah itu pun langsung mengerjakan perintah Nyonya Aminah. Pada tanggal 7 Desember 1959 pukul 4.30 pagi, ketika sang suami Ahmad masih tidur, Nyonya Aminah menyeret mayat Nyonya Mangkusiswoyo ke dalam halaman belakang rumahnya. Lalu ia memisah-misahkan beberapa bagian tubuhnya Nyonya Mangkusiswoyo dan menguburnya di lubang yang sudah disiapkan. Tas dan sapu tangan, sandal Nyonya Mangkusiswoyo juga dilempar ke dalam lubang terakhir. Ditimbullah lubang dengan tanah serta kaleng-kaleng bekas. Demikianlah pengakuan Nyonya Aminah setelah 6 tahun kasus hilangnya Nyonya Mangkusiswoyo akhirnya dibuka pada tanggal 5 November 1966. Polisi membongkar kuburan Nyonya Mangkusiswoyo, yang tersisa hanyalah tulang belulang yang sebagainya hilang teman-teman. Polisi kemudian menyerahkan kepada keluarga Nyonya Mangkusiswoyo untuk dikuburkan dengan layak. Ternyata korban Nyonya Aminah tak hanya Nyonya Siti Hasnah saja, akan tetapi Nyonya Mangkusiswoyo pun juga menjadi korban mutilala oleh Nyonya Aminah. Apakah kira-kira masih ada korban-korban lainnya? Polisi pun terus menginterogasi Nyonya Aminah. Mereka pun penasaran apakah motif Nyonya Aminah menghilangkan nyawa hanya karena masalah utang piutang saja, atau ada hal yang lain yang lebih mengerikan di balik penghilangan nyawa orang yang tidak manusiawi itu. Menurut ahli jiwa Dr. Tondo Kusumo yang memeriksa Nyonya Aminah mengatakan bahwasanya Nyonya Aminah yang menderita hipertensi, jika terdesak oleh situasi maka Nyonya Aminah bisa nekat melakukan tindakan sadis seperti menghilangkan nyawa seseorang. Sang dokter juga mengatakan bahwasanya Nyonya Aminah seorang maniak yang memiliki keinginan kuat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Ngeri banget ya teman-teman yo. Tepatnya Nyonya Aminah juga membenci wanita karena terbukti korban-korban semuanya adalah wanita. Namun ada juga yang menganalisa yang mengatakan bahwa Nyonya Aminah tamak dan serakah, berambisi cepat kaya dengan cara mudah. Bahkan sudah terbukti setelah menghilangkan nyawa Nyonya Mangkusiswoyo, Nyonya Aminah langsung menjarah semuanya dijual teman-teman, perhiasan sang Nyonya Mangkusiswoyo. Lantas langsung membeli rumah dan tanah di Ciledug, Kebayoran Lama yang sempat ditinggalinya.
Beberapa lama sebelum kemudian pindah ke rumah yang dibelinya di daerah Dukuh Bawah, hingga terakhir Nyonya Aminah pindah lagi ke kawasan Kebayoran Baru. Apakah penyebab Nyonya Aminah menghilangkan nyawa Nyonya Siti Hasnah dan Nyonya Mangku Siswoyo? Selama ini tidak diketahui suaminya Ahmad. Nyonya Aminah pun menegaskan bahwasanya suaminya Ahmad tidak tahu menahu apapun ya teman-teman tentang pembunuhan yang dilakukan Nyonya Siti Aminah. Bahkan suaminya Ahmad juga bilang dia tidak tahu menahu, bahkan tidak mencium bau busuk mayat Nyonya Siti Hasnah yang disembunyikan di kolong tempat tidur. Tapi yang paling mencengangkan lagi, polisi tidak percaya ketika Nyonya Aminah mengaku sebagiannya dia itu menghilangkan nyawanya bukan karena keinginannya sendiri, namun atas suruhan seseorang. Hanya Aminah pun menceritakan semua berawal dari tahun 1958. Menurut Nyonya Aminah, temannya Munir Osman mengenalkannya pada seorang guru spiritual atau seorang dukun yang bernama Ade Harahap. Mereka bertiga yaitu Nyonya Aminah, Ade Harahap, dan Munir Osman kemudian sering bertemu sehingga bertambah akrab. Suatu hari Guru Harahap bertanya kepada Nyonya Aminah, apakah kamu siap senang dan kaya raya? Tentu saja mau, jawab Nyonya Aminah. Tapi ada syaratnya, kata Guru Harahap. Syaratnya yang pertama yaitu Nyonya Aminah harus mau menganggap dan mengakui Guru Harahap sebagai bapaknya sendiri, dan sebaliknya Guru Harahap pun harus menganggap Nyonya Aminah sebagai anaknya sendiri. Syarat yang kedua, Nyonya Aminah harus menyediakan seorang korban yang masih suci tanpa dosa, yaitu bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Syarat ketiga yaitu Nyonya Aminah harus menyediakan kain putih 3 meter beserta kembang dan kemenyan. Syarat keempat yaitu Nyonya Aminah harus sanggup menghilangkan nyawa korban-korbannya dan mandi darah merah korbannya ya teman-teman ya, lalu memutilala atau memutilaso anggota badan korban untuk diserahkan sebagai bukti kepada sang Guru Harahap. Syarat kelima yaitu Nyonya Aminah harus menyimpan semua rahasia rapat-rapat, bahkan tidak boleh diceritakan ke siapapun termasuk suaminya sendiri. Nyonya Aminah dengan air kembang disertai ucapan doa-doa dan hafalan mantra yang disebut sebagai ilmu Nabi Sulaiman agar cepat kaya kepada penyelidik. Nyonya Aminah mengakui saat dimandikan dirinya dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Guru Harahap pun menyatakan bahwasanya Nyonya Aminah menjadi anaknya. Setelah itu Nyonya Aminah pun mulai beraksi mencari-cari korban yang akan dijadikan tumbal teman-teman. Saat itu Nyonya Aminah bertemu seorang wanita keturunan Tionghoa yang sedang hamil. Nyonya Aminah pun kemudian membiayai persalinan wanita itu yang ditangani seorang bidan di kawasan Senen. Wanita itu melahirkan seorang bayi laki-laki itu dengan nama Agus Jaya dan membawanya pulang. Suatu hari kemudian sang Guru Harahap bersama Munir Osman datang ke rumahnya Nyonya Aminah sambil membawakan kembang, dan Munir menunggu di luar rumah. Sedangkan Guru Harahap masuk ke rumah untuk melakukan ritual terlebih dahulu. Guru Harahap memandikan Nyonya Aminah dengan air kembang sambil merapal mantra-mantra. Sesudah itu Guru Harahap menyuruh Nyonya Aminah membungkus tubuhnya dengan kain putih. Sementara sang Guru Harahap mengambil bayi sambil tetap merampal mantra-mantra lalu menyedot ubun-ubun sambil ritual itu selesai. Guru Harahap pulang bersama Munir Osman. Barulah kemudian Nyonya Aminah sadar bayinya tidak bernyawa lagi. Ada lubang kecil di ubun-ubun sang bayi yang mengeluarkan sedikit cairan merah. Kemudian Nyonya Aminah menjerit, namun tiba-tiba Nyonya Aminah mendengar bisikan di telinganya. Ingat, kamu sudah bersumpah. Kamu tidak perlu takut sebab Bapak selalu ada di dekatmu dimanapun kau berada. Mendengar bahwa itu adalah bisikan suara Guru Harahap, setelah mendengar bisikan itu, Nyonya Aminah menjadi tenang. Demikianlah menurut Nyonya Aminah ada dorongan yang begitu kuat dari dalamnya untuk menghilangkan nyawa seseorang, dan korbannya berikutnya adalah Sumarni. Menurut Nyonya Aminah, dia mengenal Sumarni di Garut teman-teman. Sebelum dirinya berkenalan dengan sang Guru Harahap, Sumarni adalah wanita malam yang tidak diakui orang tuanya karena pernah kumpul kebo dengan seorang pria Jepang saat itu. Temannya yaitu Sumarni saat itu hidup susah sendirian, sehingga Nyonya Aminah iba dan mengajaknya tinggal bersama di rumah Nyonya Aminah. Ketika kemudian Sumarni menemukan jodoh, akhirnya Sumarni pindah ikut suaminya. Beberapa tahun kemudian Nyonya Aminah kembali bertemu dengan Sumarni. Saat itu Nyonya Aminah juga sudah jadi murid Guru Harahap. Waktu itulah timbul pemikiran Nyonya Aminah menjadikan Sumarni sebagai korban selanjutnya.
Di tahun 1958, Nyonya Aminah mengajak Sumarni berjalan-jalan bersama sang guru Harahap dan Munir Osman dengan mobil di pantai Sukawayana di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Sebelumnya menurut Nyonya Aminah sudah menjalankan ritual dan dimandikan di Cipanas oleh sang guru Harahap dan bermain di pinggir pantai. Sementara itu guru Harahap dan Munir Osman menunggu di pinggir jalan ketika sedang asik bermain di pantai. Nyonya Aminah tiba-tiba mendengar bisikan sang guru Harahap yang menyuruhnya untuk menghilangkan nyawa Sumarni. Antara sadar dan tidak sadar, Nyonya Aminah pun langsung spontan menjulurkan tangannya tepat di leher Sumarni, lalu merapatkan kedua tangannya di leher tersebut hingga Sumarni susah bernapas sehingga kehilangan nyawanya. Kemudian Nyonya Aminah memisah-misahkan tangan kanan wanita itu dengan pisau milik sang guru Harahap. Nyonya Aminah kemudian dimandikan oleh guru Harahap dengan cairan merah dari Sumarni. Setelah itu mayat Sumarni dikuburkan di sebatang pohon di pinggir pantai Sukawayana, Pelabuhan Ratu. Jadi menurutnya Nyonya Aminah selain tumbal bayi Agus, korban pertamanya adalah Sumarni yang dihilangkan nyawanya pada tahun 1958. Korban keduanya yaitu Nyonya Mangku Siswoyo dan dihilangkan nyawanya pada tahun 1959. Dan korban ketiganya dan yang terakhir adalah Nyonya Siti Hasna yang dihilangkan nyawanya pada tahun 1966. Nyonya Aminah pun menyerahkan potongan tangan korban kepada guru Harahap. Selalu dilakukan di Cisolo dalam acara selamatan. Mendengar pengakuan Nyonya Aminah itu kepada polisi, polisi pun langsung meringkus guru Harahap dan Munir Osman di rumahnya. Guru Harahap dan Nyonya Aminah akhirnya dipertemukan di markas polisi. Keduanya saling bertengkar dan saling tuding-menuding. Memang ini orangnya Pak yang telah membuat saya jadi orang biadab, kata Nyonya Aminah. Guru Harahap pun menjawab, fitnah itu. Tentu saja guru Harahap tidak terima. Kata Nyonya Aminah, guru Harahap adalah dukun sadis yang memerintahkan untuk menghilangkan nyawa para korban-korbannya. Lagi enak-enaknya tidur di rumah, tiba-tiba malah dijujuk polisi, dibawa ke markas, sahut guru Harahap. Osman Munir pun juga cuma bengong di bawah markas polisi. Polisi juga sebenarnya tidak begitu saja percaya pada Nyonya Aminah. Akhirnya polisi pun melakukan investigasi lebih mendalam tentang guru Harahap. Polisi menemukan fakta-fakta, ternyata Nyonya Aminah ternyata berbohong, teman-teman. Nyonya Aminah mengenal guru Harahap bukan dari Munir Osman, akan tetapi dari suami Ahmad. Mereka pertama kali dikenalkan di tahun 1964, bukan 1958, seperti yang dikatakan Nyonya Aminah. Jadi waktu Nyonya Aminah menghilangkan nyawa Sumarni dan Nyonya Mangku Siswoyo, Nyonya Aminah belum mengenal guru Harahap. Menurut investigasi polisi, Nyonya Aminah sengaja melemparkan semua kesalahan dan menuduh guru Harahap agar mendapatkan hukuman lebih ringan. Guru Harahap sendiri mengaku memang guru Harahap dan Nyonya Aminah saling mengenal. Bahkan guru Harahap pernah memandikan Nyonya Aminah di pantai Sukawayana, Pelabuhan Ratu. Menurut guru Harahap, Aminah kembali minta dimandikan sehari sebelum wanita itu ditangkap polisi. Saat itu Nyonya Aminah baru saja pulang menghadiri pesta pernikahan adiknya di Cisolok bersama suami dan anaknya. Nyonya Aminah minta dimandikan agar dirinya tenang. Namun waktu itu guru Harahap sama sekali tidak tahu kalau Aminah telah menghilangkan nyawa seorang Nyonya Siti Hasna. Sewaktu memandikan Nyonya Aminah, guru Harahap pun berkata, barang siapa yang melakukan kejahatan pasti akan terbongkar. Sesudah dimandikan dan melewati jembatan Sukawayana, ternyata perkataan guru Harahap pun terbukti. Begitu tiba di Jakarta, Nyonya Aminah langsung dijemput polisi atas pembunuhan Nyonya Siti Hasna. Setelah 18 hari berada dalam tahanan polisi karena difitnah Nyonya Aminah, guru Harahap dan Munir Osman akhirnya dibebaskan. Kembali teman-teman menghirup udara segar. Nyonya Aminah hanya bisa menerima kenyataan yang pahit karena kebohongannya terbongkar. Namun masih ada satu lagi yang harus dibuktikan, yaitu memang benar Nyonya Aminah membunuh Sumarni dan di mana kuburannya. Tim kepolisian pun bergerak ke pantai Sukawayana di Pelabuhan Ratu untuk membongkar kuburan Sumarni. Nyonya Aminah pun turut ikut bersama para penyelidik. Nyonya Aminah sebagai petunjuk lokasi serta sang suami Ahmad. Ahmad tampak seperti orang yang sedang liburan. Tim kepolisian pun dipimpin Inspektur Sunaryo
turut serta seorang dukun sebelum penglihatan jasad Sumarni dilakukan terlebih dahulu di dekat jembatan Sukawayana. Sang dukun dan Inspektur Sunaryo membuang kembang ke pantai, minta izin pada penguasa Laut Selatan. Nyonya Aminah kemudian menunjukkan lokasi kuburan Sumarni. Pada saat yang sama, sebuah mahkota bunga yang dibuang Inspektur Sunaryo terbawa arus air tempat di tempatnya yang ditunjukkan Nyonya Aminah. Inspektur Sunaryo percaya itu merupakan pertanda di sanalah Sumarni dikuburkan. Selama 3 jam penggalian itu membuahkan hasil apapun sehingga senja. Tapi sayangnya tidak ditemukan barang bukti, hanyalah bebatuan. Tidak ada kerangka manusia Sumarni. Pembunuhan Sumarni sudah cukup lama, sekitar 7 tahun lalu. Polisi pun menduga tulang belulang Sumarni telah lama dibawa ombak saat pasang tengah laut. Akhirnya panggilan dihentikan tanpa hasil. Sementara itu polisi juga menanyai pengelola sebuah villa di Cipanas, sebab menurut Nyonya Aminah sang guru harap sering berkunjung ke villa itu. Pengelola villa membenarkan berdasarkan buku tamu tercatat dalam 3 tahun terakhir guru harap berkunjung ke villa itu sebanyak 33 kali. Seorang penjaga villa mengatakan mengenal guru harap dan Munir Osman, mereka itu tampak normal dan baik. Bahkan sering minta istri membuatkannya jamu. Namun menurut Oib, guru harap tidak pernah melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan Nyonya Aminah, misalkan melakukan ritual dengan murid-murid atau pasien di gua keramat. Gua itu biasa saja, bukan gua keramat. Biasanya Oib kalau mengembala kambing juga sering keluar masuk gua itu. Demikianlah pernyataan polisi juga mendatangi penginapan di Cipanas yang menurut Nyonya Aminah merupakan tempat untuk menginap saat menghilangkan nyawa Sumarni di pantai Sukawayana. Tapi pemilik penginapan bilang kalau Nyonya Aminah tidak pernah menginap di sana. Apakah Nyonya Aminah benar-benar menghilangkan nyawa Sumarni? Atau dia hanya ingin menikmati dan mempermainkan polisi? Yang pasti Nyonya Aminah melakukan 2 penghilangan nyawa, sebab hanya jasad dan tulang-tulang Nyonya Siti Hasnah dan Nyonya Mangkuk Siswoyo yang ditemukan, teman-teman. Sedangkan tulang belulang milik Sumarni tidak pernah ditemukan. Keberadaan Sumarni hingga kini juga tidak diketahui dan media menjuluki Nyonya Aminah sebagai Dracula, sebab kesan-kesannya membunuh teman-temannya sekaligus. Sempat juga tersebar kabar angin bahwasanya Nyonya Aminah pernah mengolah potongan tubuh korban menjadi sebuah makanan. Hal itu tidak dapat dibuktikan dengan pasti ya teman-teman. Di pengadilan akhirnya pengadilan pun menjatuhkan vonis pada Nyonya Aminah 20 tahun penjara, sedangkan vonis bagi Mursidi yang turut membantu membuang mayatnya Nyonya Siti Hasnah tidak diketahui. Terakhir pada Januari 1977 artikel tentang Nyonya Aminah dimuat di majalah Tempo. Berarti kurang lebih 10 tahun setelah dirinya menghilangkan nyawa korbannya, yaitu Nyonya Siti Hasnah. Saat itu Nyonya Aminah berada di lapas wanita di Bukit Duri di Tebet. Lapas itu juga menjadi tempat para tahanan politik wanita seperti anggota Gerwani dan tokoh-tokoh PKI. Nyonya Aminah mengatakan kepada wartawan, "Saya bukan Dracula, pedih hati saya membaca koran menyebutkan saya seperti itu." Nyonya Aminah mengaku tidak mengerti mengapa dirinya bisa menghilangkan nyawa Nyonya Siti Hasnah. "Saya melakukan itu dalam keadaan tidak sadar. Waktu itu saya sakit darah tinggi, tekanan saya mencapai 180/200. Saya sangat jengkel kepada Nyonya Siti Hasnah memaksa saya meminjamkan uang." Di penjara, tubuh Nyonya Aminah tetap gemuk. Menurut Nyonya Aminah, saat awal dirinya di penjara, sang suami Ahmad dan anaknya sering menjenguknya. Namun kemudian Nyonya Aminah melarang suami dan anaknya datang demi kebaikan mereka sendiri. Mereka tentu malu diketahui orang kalau terus-menerus berhubungan dengan saya. Nyonya Aminah juga menyuruh suaminya kawin lagi. Di penjara ada beberapa kelompok kerja antara lain di bidang perusahaan rumah tangga, pendidikan, dan sebagainya. Nyonya Aminah merupakan ketua di bidang perusahaan. Mungkin karena dia punya pengalaman jadi pedagang ya teman-teman, jadi maklar properti dan perhiasan. Minta agar wartawan tidak menuliskan kapan dirinya bebas. "Saya takut dengan musuh-musuh saya." Yang pasti menurut jika nanti Nyonya Aminah bebas, dirinya tidak akan menghubungi keluarganya lagi teman-teman. Toh Ahmad dan Neni tidak akan kekurangan menurutnya. Nyonya Aminah sudah membagikan harta dengan sang suami. Dia mendapatkan bagian 6,5 hektar tanah dan 1 rumah. Kini lapas Bukit Duri sudah tidak
Ada lagi sebab diumumkan pada tahun 1980-an. Jika Nyonya Aminah divonis 20 tahun penjara, maka dia sudah lama bebas sekitar tahun 1986. Sekian dulu teman-teman cerita dari Mama Ainun. Gimana? Kalian kenyang apa enggak dengar cerita Mama Ainun yang panjang banget teman-teman durasinya? Mama Ainun ini membaca artikelnya itu sampai 12 lembar teman-teman. Bayangkan 12 lembar ini. Ceritanya Mama Ainun itu dirangkum menjadi satu sehingga ceritanya itu sangat mendetail dan alurnya itu sangat panjang sekali sehingga kalian itu bisa mendengarkan cerita Mama Ainun itu benar-benar kenyang teman-teman ya. Sekian dulu ya teman-teman ya video dari Mama Ainun. Jika kalian suka videonya Mama Ainun, jangan lupa subscribe channel Mama Ainun ya, like, komen, dan jangan lupa ikuti juga Facebooknya Mama Ainun. Sekian dulu teman-teman cerita dari Mama Ainun. Lain kali kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang baru lagi. Olah, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.